lain bisa segera bergabung ya. Yang lain bisa segera bergabung. Kalau saya seperti ini kelihatan ya. Jadi Mas Hasan kelihatan gantengnya. Nah, kayak gini ya. Oke. Membuka filenya, silahkan dibuka filenya prosedur tindakan pengkajian sensori penglihatan. Jadi ada item prosedur pengkajian sensori penglihatan. Hari ini kita akan mempraktikkan praktikum ini. Oke, peralatan yang digunakan sederhana sebenarnya dalam praktikum ini. Pada praktikum ini kita menggunakan pen light yang nanti kita akan gunakan. Ya, kita gunakan pen light yang akan kita gunakan. Terus kemudian kita membutuhkan kapas. Kapas ini untuk sensori nanti ada kapas. Terus juga ada benda yang untuk ngecek sensori, ada benda kasar atau halus. Seperti kalau di refleks hammer ini ada alatnya seperti ini ya. Nah, ada seperti ini di belakang refleks hammer. Ini bisa digunakan juga untuk ini ya. Dan juga kita siapkan juga handscoon dan Snellen chart. Tahu ya Snellen chart yang untuk periksa mata itu? Nah, itu yang kita gunakan pada kesempatan kali ini. Oke, kita akan mulai praktikum kali ini. Silahkan boleh di mute untuk audionya ya. Audionya boleh semua. Ada yang belum di mute? Yuk silahkan di mute dulu. Kita akan mulai praktek pada kali ini. Oke. Ya, bagi yang nanti terkendala masalah sinyal di tengah-tengah ini, jadi nanti kita akan masukkan ini juga ke YouTube, jadi nanti bisa kalian lihat lagi di YouTube ya. Tapi kalau lihat di YouTube kan pakai paketan berbayar ya, kalau ini kan gratis. Oke, kita akan mulai. Yang pertama kita, kalau di sistem pengkajian sensori itu ada dua SOP ya, dua checklist. Yang pertama adalah prosedur tindakan pengkajian sensori penglihatan. Yang kedua adalah prosedur pengkajian sistem sensori. Jadi ada dua hal yang akan kita lakukan pada pasien kali ini. Pertama kita akan mulai dulu dengan pemeriksaan sensori penglihatan dulu. Jadi harapannya sesuai dengan biasanya ya, kita sampaikan salam dan lain sebagainya kepada pasien, terus nanti kita akan melakukan pemeriksaan mata pada pasien. Oke, ada yang belum di mute, mohon di mute dulu. Mas Ben kalau masih bisa dengar, boleh dibantu mute dulu untuk seluruh peserta. Oke, kita mulai prakteknya. Saya di sini sebagai perawat, Mas Hasan ini sebagai pasien yang datang ke saya untuk kita ada pemeriksaan sensorinya Mas Hasan. Jadi saya sebagai perawat untuk memeriksa, seperti itu ya. Selamat pagi Mas Hasan. Oke. Hari ini saya perawat KBR. Kita akan melakukan pengkajian terhadap Mas Hasan terkait ada atau tidaknya masalah di penglihatannya Mas Hasan. Tindakan ini berlangsung nggak lama Mas Hasan, nanti 15 menit untuk mengecek tindakan ini. Setelah nanti tindakan ini selesai, nanti kita akan lanjutkan ke tindakan berikutnya. Apakah Mas Hasan bersedia? Oke. Kalau bersedia, malah kita berdoa dulu. Semoga kita diberikan kelancaran dalam tindakan. Doa mulai. Selesai. Oke. Dalam kegiatan ini, dalam kegiatan praktikum ini nanti dipastikan ruangannya nyaman untuk pasien karena kita akan mengecek sensorinya pasien juga. Kita akan mengecek sensorinya pasien.
Oke, yang pertama yang kita lakukan ke pasien adalah sebelum kita lakukan tindakan, kita cuci tangan, terus kemudian kita pakai handscoon ya. Perlu atau tidak memakai handscoon dalam tindakan ini? Perlu, karena kita akan memegang bagian kulit langsung dari pasien, sehingga tindakan ini mungkin pada sebagian pasien akan dapat mentransmisikan bakteri atau virus ya. Jadi kita menggunakan handscoon dalam pemeriksaan ini. Oke, tindakan pertama yang kita lakukan dalam pemeriksaan ini adalah yang pertama adalah inspeksi. Inspeksi apa yang kita lihat di sini adalah inspeksi kepala pasien. Kita inspeksi kepala pasien normal atau tidak bentuk kepalanya. Inspeksi ini untuk memastikan apa? Memastikan adalah biasanya pada sistem saraf manusia ketika terjadi pada sistem sensori manusia ketika terjadi masalah kadang-kadang seperti Guillain-Barré syndrome dan lain sebagainya atau miastenia gravis akan muncul kelainan bentuk wajah dari pasien. Jadi kita harus memastikan adakah kita inspeksi matanya pasien, adakah kelainan pada mata secara garis besar saja. Jadi matanya pasien ada masalah atau tidak secara umum. Jadi pertama kita menginspeksi mata. Setelah kita menginspeksi mata, kita akan memeriksa kelopak mata. Jadi kelopak mata pada pasien, coba ya lihat ya. Kelopak mata pada pasien itu normalnya dia menutupi seperempat bagian dari mata. Menutupi seperempat bagian dari mata. Artinya seperti ini. Jadi kalau mata pasien melek biasa seperti ini, maka dia akan menutupi seperempat bagiannya. Ada kondisi-kondisi pasien yang ketika melek biasa, matanya terlihat apa ya? Kalau bahasa Jawanya mendulu. Melilit atau mendulu. Bahasanya adalah kalau matanya kelihatan seperti bola matanya lebih dari seperempat bagian matanya kelihatan. Nah, kejadian seperti itu bisa terjadi pada kasus pasien-pasien yang mengalami hipertiroidisme. Jadi tiroidnya berlebih sehingga matanya sedikit menonjol ke depan. Nah, itu kita cek apakah kelopak mata, sorry Mas, ini kelopak mata menutupi seperempat bagiannya saja. Jadi seperempat. Ada juga mata yang menutupi setengah bagiannya. Jadi matanya terlihat sayu seperti itu juga ada. Itu kelainan dari otot-otot mata ya, kelainan dari otot-otot mata sehingga matanya terlihat sayu. Lebih dari setengah atau lebih dari setengah dari mata. Ini yang terjadi pada saat pemeriksaan pasien. Yang kedua adalah melihat warna, bentuk, dan ukuran iris. Kita saat mengecek pasien, kita harus tahu iris itu di mana. Jadi kalau misalnya kita lihat mata, yang tampak dari depan seperti ini, yang putih ini adalah sklera, terus kemudian bagian lingkar yang berwarna coklat, berwarna biru, ini adalah otot ya, ototnya iris. Jadi otot inilah yang kita periksa, warnanya apa, bentuknya seperti apa. Di tengah itu ada pupil yang bisa membesar dan mengecil. Jadi di tengahnya yang hitam itu ada pupil. Jadi yang kita periksa yang kedua adalah irisnya. Kita lihat warna irisnya, warnanya apa, bentuknya seperti apa irisnya pasien. Jadi kita lihat setelah kita inspeksi warna dan bentuk iris, kemudian berikutnya adalah kita memeriksa kornea. Kornea pasien dengan senter ya. Jadi kita melihat apakah ada kelainan di kornea pasien. Jadi kalau kita yang kedua kita menggunakan pen light. Kornea itu yang di mana? Kornea itu adalah kalau kita tampang samping, maka di depannya iris, di depannya pupil itu ada lensa seperti ini. Nah, itu adalah kornea. Jadi kita memeriksa itu. Kornea normalnya berwarna jernih. Tidak ada kotoran. Jadi kalau kita lihat ke pasien, kita harus melihatnya dari depan ini tembus sampai kelihatan otot matanya. Jadi kalau kondisinya terang seperti ini kita bisa melihat secara langsung. Tapi kalau kondisinya misalnya tidak
terang, maka kita bisa melihatnya dari samping seperti ini. Lurus saja, Mas. Nah, kita lihat. Jangan pernah menyorotkan PNLEG langsung seperti ini ke pasien, maka akan membuat benar pasien. Jadi memeriksanya seperti ini, lihat. Nah, hanya sebentar-sebentar saja. Jadi jangan pernah sampai seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita akan buram pasien. Jadi melihatnya seperti ini. Kita lewatkan. Ya, Mas. Nah, kita lewatkan seperti ini. Adakah di situ kornea? Adakah irisnya tertutup sama berkabut misalnya? Atau misalnya korneanya muncul ada garis-garis putih. Garis-garis putih ini biasanya adalah penyakit, biasanya ada serabut saraf yang tidak aktif, itu sampai dari sklera ini masuk sampai ke kornea, sehingga menimbulkan serat-serat putih. Namanya adalah ghost vessel. Ghost itu hantu, vessel itu adalah pembuluh darah ya. Pembuluh darah yang seperti hantu, warnanya putih. Jadi ada garis-garis putih di sekitar kornea. Saat kita meriksa seperti ini, ada pantulan putih di sekitar kornea. Itu namanya ghost vessel. Nah, pada pemeriksaan ini kita juga ngecek adanya apakah matanya berkabut atau tidak. Jadi korneanya saat kita melihat seperti ini, pupilnya nggak kelihatan. Jadi seperti susu ya, ada berkabut seperti itu. Nah, berkabut itu biasanya sebagai tanda dari edema kornea. Jadi ada edema pada kornea. Seperti itu. Lanjut ke nomor 7 yang kita menggunakan uji sensitivitas kornea. Nah, uji sensitivitas kornea itu menggunakan namanya serabut bulu kapas. Dalam bulu kapas ini bisa kita runcingkan, kita kecilkan, terus kemudian kita runcingkan sedikit bulu kapasnya seperti ini, kecil saja seperti ini. Normalnya saat bulu ini saya kasihkan ke pasien, maka pasien akan langsung refleks berkedip. Kalau refleksnya berkedip, kita sentuhkan pada bagian korneanya, bukan skleranya ya, bukan yang putih-putihnya, tapi pada korneanya, di depan iris, yang ada warna coklat, warna biru itu ya, di depan situ, kita sentuhkan seperti ini. Normalnya adalah berkedip. Kalau tidak berkedip, maka ada kelainan nervus. Jadi ada kelainan nervus yang mempersarafi kornea mata, sensitivitasnya terganggu, terus kemudian ada otot-otot trigeminusnya tidak normal. Jadi otot trigeminusnya tidak normal pada pasien. Pemeriksaannya seperti apa? Seperti ini. Jadi pasien suruh melihat ke depan, setelah itu boleh melihat ke atas. Nah, setelah melihat ke atas seperti ini, pasien melihat siapa? Kita sentuhkan ini ke bagian korneanya. Nah, normalnya adalah pasien berkedip. Normalnya pasien berkedip. Ketika berkedip, maka ada trigeminusnya baik, normal, terus kemudian sensitivitasnya baik. Jadi mata itu harus sensitif. Kenapa? Ketika kena debu kita langsung berkedip, gitu ya. Karena matanya sensitif dengan baik. Enggak normal kalau misalnya tidak sensitif. Jadi mengetes sensitivitas. Kita lakukan di mata berikutnya. Dari kanan, lihat ke atas ya Mas. Kita cek. Nah, jadi matanya berkedip. Normal itu matanya berkedip. Berkedipnya bukan karena ngelihat ini, kita taruh ke mata gini, bukan seperti itu. Kenapa kita suruh pasiennya melihat ke atas? Tapi berkedip akibat rangsangan. Dalam pemeriksaan ini mohon hati-hati ya, kita menggunakan kapas seperti ini. Kapas diruncingkan seperti kecil saja, itu sudah memicu sensitivitas dari pasien. Jangan pernah pakai cotton bud, terlalu keras kok cotton bud ya. Ya boleh tapi terlalu keras. Kalau menurut saya lebih efektif kita membuat pin seperti ini. Oke, itu menguji sensitivitas dari kornea. Lanjut berikutnya yang ke-8 adalah inspeksi konjungtiva. Jadi konjungtiva dan sklera itu sebenarnya pemeriksaannya dalam satu waktu, bisa dalam satu. Konjungtiva itu mana? Konjungtiva itu adalah bagian bawah dari mata. Jadi konjungtiva adalah bagian bawah dari mata.
Jadi kalau dibalik kelopak mata bagian bawah ini namanya konjungtiva. Nah, pemeriksaan ini kita cek adalah biasanya dengan cara menggunakan kapas, kita tekan di bagian kelopak mata bagian bawah. Permisi ya Pak. Jadi kita tekan kelopak mata bagian bawah, kita tarik ke bawah. Pasien suruh melihat ke atas. Kita melakukan pemeriksaan sklera. Sklera itu adalah bagian putih. Nah, ini akan terlihat konjungtiva. Jadi ganti ya. Ada seperti ini, kita tekan di bagian kelopak mata bagian bawah, kita suruh pasien lihat ke atas. Ini ditarik ke bawah dulu, pasien lihat ke atas. Maka di situ akan muncul kelihatan benar konjungtivanya. Nah, saat melihat konjungtiva, apa yang kita cek dalam konjungtiva? Yang pertama kita lihat, adakah kemerahan pada konjungtiva? Normalnya berwarna pink, agak kemerahan, tapi kemerahannya tidak normal. Ada warna kemerahan, ada eksudatnya. Eksudatnya berlebih. Eksudat itu kalau misalnya kita lihat itu ada beleannya berlebih. Ada belean berlebih. Jadi ada eksudat yang berlebih, itu tanda dari konjungtivitis atau infeksi pada konjungtiva, namanya konjungtivitis. Jadi mengeceknya kita cek kanan dan kiri. Seperti tarik, nah kita lihat konjungtivanya pasien normal. Oke, setelah kita ngecek konjungtiva, terus kemudian sekalian kita juga ngecek sklera. Normalnya sklera berwarna putih. Jadi saat kita ngecek tadi seperti ini, kita juga melihat sklera. Normalnya putih, ada serabut-serabut pembuluh darah yang mempersarafi otot ya. Ada yang memperdarai putihnya mata ini. Jadi putih-putih ini kita cek. Normalnya sklera itu berwarna putih dan ada serabut-serabut untuk memperdarai bagian mata. Nah, kita cara memeriksanya adalah sebenarnya bareng dengan pemeriksaan konjungtiva ya, bareng dengan pemeriksaan konjungtiva. Kita cek seperti ini, posisi ya Pak, kita tarik ke bawah. Nah, kita bisa melihat langsung skleranya kanan dan kiri. Seperti itu. Jadi kita lihat normal apa tidak. Setelah mengecek sklera, normalnya sklera berwarna putih. Kalau kuning berarti ada masalah seperti contohnya jaundice dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada berwarna kemerahan, terus kemudian ada sekretnya juga, mungkin ada infeksi pada sklera. Nah, ini yang kita harus cek pada sklera. Kemudian lanjut pemeriksaan pupil. Jadi kita memeriksa pupil, apakah ada kelainan pada retina atau saraf optikus. Jadi ada saraf optikus. Optikus itu adalah saraf yang mempersarafi pupil. Normalnya pupil itu akan bergerak ketika ada rangsang cahaya pada pasien. Jadi ada rangsang cahaya gini, bagian hitam-hitam ini di tengah-tengah mata itu akan mengecil normalnya. Akan mengecil ini berarti normal. Jadi matanya akan mengecil seperti itu, berarti dia normal. Normalnya mengecil ya, tadi pupilnya akan mengecil. Nah, cara mengeceknya adalah seperti ini, sama seperti mengecek lampu tadi. Jangan mengeceknya langsung diarahkan ke mata seperti ini, maka akan mengganggu sekali kepada pasien. Jadi memeriksanya adalah ya, Pak. Jadi kita samping seperti ini, terus kemudian kita lepaskan. Kita lihat pupilnya mengecil, langsung kita lanjut ke berikutnya, makin mengecil. Normalnya kanan dan kiri ketika ada cahaya itu pupilnya mengecil normalnya, berkontriksi. Jadi kalau misalnya bisa berkontriksi berarti tidak ada masalah dengan kornea. Saraf optikusnya juga normal seperti itu. Jadi kita cek lagi seperti ini, kita cek ada pemeriksaan gini ya. Jadi kita cek seperti ini, kita lewatkan tengahnya. Oke. Kita lewatkan seperti ini dari samping ya, lihat ini dari samping, jadi dari samping sini kita lewatkan ke tengah, sampai ke tengah mengecil, boleh kita lewatkan dari samping berikut, samping satunya, sampai ke tengah mengecil. Normalnya kanan dan kiri sama berkonstriksi ketika ada cahaya. Artinya tidak ada kelainan pada saraf optikus, tidak ada masalah pada pupilnya, retinanya tidak
mengalami masalah. Walaupun pupil tapi retinanya ketika retina ada masalah maka pupilnya akan berpengaruh. Lanjut adalah memeriksa akomodasi. Apa akomodasi? Akomodasi itu daya pupil bisa membesar, bisa mengecil, bisa kontraksi, konstriksi, bisa dilatasi. Pupil normalnya. Nah, pupil akan bergerak membesar dan mengecil ketika dia memfokuskan sesuatu kayak kamera ya, ada difokuskan mengecil. Cara mengeceknya seperti apa? Kita taruh benda di depan hidungnya pasien seperti ini, jaraknya 10 cm. Nah, seperti ini 10 cm. Kita suruh melihat bagian jauh dari pandangannya pasien. Jadi seperti ini, kita suruh lihat yang jauh. Kita suruh lihat yang jauh, benda yang jauh, yang ada di jauh. Kemudian seketika dia akan merubah pandangannya ke yang dekat sini. Jadi dia dari jauh pindah ke dekat sini. Nanti akan membentuk gambaran di matanya, pupilnya akan semakin membesar dan mengecil. Coba lihat di situ Mas, huruf E, ya, lihat itu ya. Terus kemudian lihat pulpen ini. Nanti lihat sana, lihat pulpen ini. Nah, maka pupil akan berkonstriksi dan akan berdilatasi. Ini namanya adalah akomodasi pupil ya. Kita lakukan pemeriksaan akomodasi mata, tes akomodasi. Terus kemudian setelah itu kita memeriksa refleks cahaya pada kornea pasien. Jadi sebenarnya kornea itu bisa dicek kalau misalnya jatuh, ada cahaya jatuh seperti ini. Pasien suruh melihat jauh ke depan, terus kemudian kita kasih cahaya. Normalnya cahaya yang jatuh itu pada titik yang sama. Jadi cahaya ini ketika kita taruh di tengah-tengah mata, lihat ini. Maka akan mata itu ada berkas putihnya. Ada berkas putih pantulan. Nah, itu normalnya jatuh pada titik yang sama. Seperti ini, ada bayangan putih di sini sama bayangan putih di sini, itu jatuh pada titik yang sama. Normalnya adalah seperti itu. Coba nanti cek. Nah, maka titik lampu ini akan jatuh di titik yang sama, itu yang 12. Terus kemudian kita mengecek mobilitas dari bola mata ya, mobilitas dari mata. Normalnya kedua mata ini bisa mengikuti gerakan secara normal ya, bisa mengikuti gerakan secara normal. Jadi kita cek seperti ini, Mas kalau mengikuti ini ya, pulpen ini. Kita suruh sana, matanya, kepalanya nggak boleh bergerak. Jadi kepalanya tetap tidak boleh bergerak, yang bergerak hanya matanya. Ikut ya Mas. Nah, normalnya keduanya akan seperti ini. Mengikuti pergerakan ini secara halus. Ada kelainan saraf optikus ketika kita bergerak seperti ini. Normalnya akan bergerak secara halus ke sana dan ke sana. Ada yang bergeraknya bergetar seperti ini. Bola matanya. Itu menandakan adanya abnormalitas dari saraf optikus. Lanjut lagi kita ke tadi sudah sampai ke ini, melihat objek mata tanpa menggerakkan kepala, tadi sudah. Terus gerakan benda setiap penjuru utama, tengah. Oke, ini juga mengecek untuk akomodasi mata, mobilitas mata ya. Jadi pasien suruh melihat ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke samping sana, ke samping sana. Mas coba lihat ke atas, lihat lagi ke sini, ke sana, lihat ke sini, sana, lihat ke sini, bawah. Ini untuk mengecek mobilitas mata. Jadi tidak mengikuti ini lagi, tapi nah seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi matanya untuk mengetes mobilitas mata. Gunakan, nah yang berikutnya adalah menggunakan Snellen chart. Snellen chart itu adalah ini ya. Jadi Snellen chart itu adalah kertas Snellen yang kita sudah taruh di sini ya. Kita sudah taruh di papan situ. Itu ada kertas Snellen. Jadi kita ada kertas Snellen yang sudah kita siapkan untuk memeriksa. Normalnya dalam pemeriksaan ini jarak pasien dengan sini itu adalah 6 meter. Jadi jaraknya pasien dengan sini adalah 6 meter. Jadi kita ngecek apakah ada masalah dalam penglihatan pasien. Cara mengeceknya adalah seperti ini.
Nah, tadi di sana sudah ada kertas Snellen, mohon ini jaraknya sudah kita atur 6 meter ya. Oke Mas, sekarang silakan ditutup bagian kanan, mata kanan. Oke, kita tunjuk bagian yang ada di sana. Ini Mas, kita tunjuk di situ ya. Kita tunjuk misalnya. Ini Mas. Ini L. Ini T. Ini I. Ini C. Ini E. Nah, ketika sudah sampai garis 6/6, maka berarti masih normalnya penglihatannya 6 meter, jaraknya 6 meter. Mata satunya Mas. Ini E, ini F, ini A, ini N. Nah, jadi kita suruh pasien untuk melihat gantian mata kanan dan mata kiri. Saya rasa kalian sudah pernah melakukan pemeriksaan ini. Itu adalah pemeriksaan Snellen chart. Oke, jadi itu mengeceknya mata kiri dan mata kanan untuk Snellen chart. Ini adalah pengkajian penglihatan mata. Oke, sekarang kita akan beranjak ke pengajian sensori yang kedua, yaitu kita mau memeriksa bagian sistem sensori secara keseluruhan. Jadi tahapannya kalau kita lanjut tadi, yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan sensasi taktil. Jadi tadi kan kita fokus ke mata, sekarang kita fokus ke sensasi taktilnya. Jadi di situ ada urut-urutannya. Yang pertama adalah memberikan salam, melakukan anamnesa, menjelaskan prosedur, terus kemudian meminta penderita untuk rileks dan memejamkan mata. Jadi pasien disuruh rileks, memejamkan mata, dan merasakan apakah ada benda yang dirasakannya di tubuhnya. Jadi ada benda atau tidak yang dirasakan pasien. Jadi ini bisa dilakukan pada daerah yang tidak normal. Mas bisa berdiri? Kelihatan nggak ya? Oke. Jadi dalam pemeriksaan ini kita bisa menggunakan rangsang tabel yang tadi sudah kita ada alatnya ya. Nah, kita bisa gunakan refleks pada pasien, rangsangnya pada pasien. Jadi alatnya seperti ini. Fokus, nah, kebetulan kosmetik ya. Jadi nggak bisa kok. Iya, pokoknya alatnya seperti ini ya. Jadi pasien suruh berdiri dengan rileks, terus kemudian pasien memejamkan mata. Terus kemudian kita tes di bagian yang sebenarnya kita curigai ada masalah. Kalau misalnya tidak ada yang curigai, kita cek bagian seperti ini. Kalau misalnya ada sentuhan, bilang ada ya. Nah, di bagian mana Mas? Boleh ditunjuk? Nah, seperti itu ya. Oke, sudah kembalikan. Ada rasa nggak Mas? Di bagian mana? Silahkan tunjuk. Nah, seperti itu. Jadi kita mengetahui berarti ada kalau misalnya pasiennya pakai tangan pendek ini bisa kita lakukan seperti ini juga di bagian sini misalnya. Ada rasa Mas? Ada. Gimana? Nah, seperti itu. Jadi ini untuk mengecek adanya masalah pada sistem sensorinya atau tidak. Lanjut, sekalian kita mengecek juga adakah rangsang pasien bisa nggak merasakan benda tajam dan benda tumpul. Jadi refleks rangsang nyeri. Jadi di tubuh kita, di kulit kita ada sensori yang bisa merasakan nyeri, itu ada di. Ketika ada masalah maka itu akan menjadi kendala bagi pasien. Kita siapkan satu benda yang tajam. Kalau saya punya di sini misalnya ada nggak usah tajam-tajam banget ya, nggak usah pakai ini. Misalnya ada kunci ini, ujungnya agak lancip ya. Terus kemudian kita tumpul satunya. Nah ini tumpul. Pasien bisa membedakan enggak tajam dan tumpul. Oke, berdiri tenang, pejamkan mata Mas. Oke, setelah itu kita tanyakan ke pasien. Kita kasih pasien dengan ada rasa Mas? Gimana? Tajam apa tumpul? Tajam. Ada rasa Mas? Gimana? Ditunjuk? Tajam apa tumpul?
Nah, seperti itu ya. Kita kasih tajam dan tumpul sehingga pasien bisa merasakan adanya sensasi nyeri atau tidak pada tubuhnya. Kalau ada masalah, maka sensasi nyerinya itu tidak muncul pada pasien. Lanjut, kita berikutnya adalah pemeriksaan posisi. Jadi pasien ini jadi bagian tubuh. Nah, jadi bagian tubuh itu memiliki namanya proprioseptor ya. Jadi sensasi dia kalau misalnya kalian turun tangga, itu kalian nggak usah lihat tangganya pun bisa melangkah, oh ini turunan, ini turunan, ini turunan. Normalnya seperti itu. Kalau nggak normal, maka dia nggak tahu ini permukaannya lebih turun apa tidak, akhirnya pasiennya bisa jatuh. Pernah nggak merasa kalau kalian turun tangga, mendapati sebenarnya bayangan saya itu turunan, tapi kok ternyata nggak turunan, akhirnya dia terjerembab jatuh. Nah, itu adalah proprioseptor. Jadi sensasi ini yang harus diperiksa. Nah, pemeriksaan posisi yang pertama, penderita suruh duduk atau berdiri, meminta penderita menjamkan mata, meminta penderita mengistirahatkan jari-jari tangannya dan memisahkan satu sama lain. Menggerakkan dengan sentuhan ringan, adakah perubahan posisi atau tidak. Jadi pasien boleh duduk atau boleh berdiri. Saat duduk seperti ini, pasien seperti ini, maka pasien digantungkan tangannya ke bawah. Nah, seperti itu. Tangannya boleh digantungkan ke bawah seperti ini, terus kemudian membuka, pasien diperintahkan untuk membuka permukaan jari-jarinya. Jadi jari-jarinya membuka seperti ini. Ya. Terus setelah itu kita gerakkan. Apakah ada gerakan dengan cara yang halus sekali, jangan kasar seperti ini. Kalau kasar dia akan merasakan. Tapi kita gerakan yang halus seperti ini. Kita tekan seperti ini. Apakah ada gerakan, Mas? Gimana? Nah, itu seperti itu. Saat kita gabungkan rapatkan seperti ini, apakah ada gerakan? Di tangan sebelah mana? Nah, seperti itu. Ini adalah untuk pemeriksaan posisi pada pasien. Lanjut, kita mengecek keseimbangan dan koordinasi. Jadi ada beberapa tes di sini. Kalau kalian baca di situ ada tes namanya tes Romberg. Tes Romberg, ada satu lagi ada tes tandem walking. Jadi tes Romberg, tes tandem walking ini adalah untuk mengecek keseimbangan. Tadi proprioseptor tadi untuk pemeriksaan ini ya, bukan menggerakkan ini tadi. Jadi proprioseptor itu untuk mengecek ini. Jadi pertama yang kita lakukan adalah untuk tes Romberg ini untuk mengetes keseimbangannya pasien. Ada nggak masalah di sensorinya? Ada nggak masalah di vestibularnya? Ada nggak masalah pada sistem proprioseptifnya? Jadi proprioseptifnya ada masalah apa tidak? Jadi kita ngetes namanya tes Romberg. Apa itu tes Romberg? Jadi pasien diperintahkan untuk berdiri dengan rapat, kemudian disuruh berdiri selama 1 menit, apakah pasien jatuh apa tidak. Normalnya pada orang yang dengan koordinasi keseimbangan yang baik akan tidak jatuh. Mereka seperti apa? Mas bisa berdiri? Nah, pasien berdiri seperti ini, bisa kelihatan kakinya ya. Oke. Nah, kakinya dirapatkan satu dengan yang lainnya, kakinya dirapatkan. Terus kemudian setelah kakinya rapat, pasiennya suruh memejamkan mata. Nah, pasiennya memejamkan mata seperti ini. Kita dalam pemeriksaan ini kita harus ada di belakang atau di depannya pasien. Jadi kita harus menjaga pasien seperti ini. Jaga nih kalau pasiennya ternyata tidak ada keseimbangan. Jadi kita suruh pasien memejamkan mata. Normalnya orang seperti ini tidak ambil. Normalnya tidak ambil. Jadi normalnya tidak ambil. Tapi pada masalah tertentu, misalnya orangnya ambil, misalnya coba ambil. Nah, kita sudah siap pegangi seperti ini. Ya, jadi misalnya ambil sampai selesai. Nah, kita bisa bedakan. Nah, itu adalah ngecek keseimbangannya pasien ya, ngecek keseimbangan. Coba, jadi misalnya pasien tidak normal, terus kemudian misalnya jatuh. Nah, kita bisa seperti ini. Jadi ini adalah untuk tes Romberg.
berdiri, kaki rapat, terus kemudian memejamkan mata. Jadi untuk menjaga keseimbangannya pasien. Lanjut lagi ke pemeriksaan berikutnya, ada tes namanya tandem walking. Tandem walking adalah tes untuk memeriksa pasien berjalan dengan mata tertutup, tapi jalannya seperti ini. Tumit ketemu jempol seperti ini, jadi lurusnya. Nah, jadi gini. Nah, gini. Jadi tidak melangkah luas ini ya, tapi nah seperti itu. Oke, coba mundur sedikit. Oke, coba dibuka dulu matanya, Sekarang berjalan dari ini ya, lurus ke depannya. Terus masih dibuka ya matanya seperti itu. Nah, seperti normalnya tidak jatuh. Nah, normalnya seperti ini. Mundur lagi. Nah, coba lepas bisa tutup matanya dan jalan seperti tadi. Ayo. Nah, kita harus siap-siap pasien. Jadi pasiennya ambil. Normalnya tidak ambil pasien. Nah, ini namanya adalah tandem walking. Oke, lanjut pemeriksaan berikutnya. Ini tadi untuk memeriksa keseimbangan pasien ya. Jadi untuk memeriksa keseimbangan pasien, jadi caranya memeriksa adalah seperti itu. Jadi untuk apakah ada masalah di cerebellumnya ataukah ada masalah proprioseptornya tadi yang sudah saya sampaikan. Ketika ada masalah di sana, maka pasien akan kehilangan keseimbangan. Lanjut lagi yang C, ada finger to nose test. Jadi pasien melakukan finger to nose test. Jadi ada tangan ke hidung. Jadi finger to nose test. Jadi ada tangan ke hidung. Gimana cara memeriksaannya tangan ke hidung? Jadi pasien di sini meminta penderita menyentuh ujung hidungnya, tunjuk dengan abduksi dan ekstensi secara komplit. Abduksi dan ekstensi secara komplit. Jadi seperti ini. Pasien disuruh membuka tangannya secara lebar-lebar. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi pasien suruh seperti ini, terus kemudian di tangannya seperti ini. Nah, gitu ya. Terus kemudian setelah itu pasien memegang hidungnya, gantian satu-satu. Satu. Nah, satunya. Oke. Satunya lagi. Nah, satu lagi. Nah, lakukan dengan cepat, Mas. Kemudian. Nah, ini adalah mengecek koordinasi, adakah kesalahan koordinasi dalam sistem cerebellumnya. Jadi di cerebellumnya ada masalah apa tidak? Normalnya, kalau tidak ada masalah seperti itu. Kalau ada masalah, maka dia akan seperti ini. Dia akan bingung mencari hidungnya di mana. Nah, gitu. Dia akan bingung mencari hidungnya di mana. Jadi itu kalau ada kelainan cerebellum maka dia akan kesusahan. Tapi kalau tidak maka akan normal. Untuk ngecek kedua namanya adalah nose finger nose test. Jadi nose finger nose test ini adalah kita jadi pemeriksa juga ikut andil dalam pemeriksaan ini. Oke. Jadi dalam nose to finger test ini pasien melihat seperti ini. Mas jaduk saya. Nah, jadi saat melakukan pemeriksaan kita menggunakan jari kita. Nanti pasien bisa menunjuk ke jari kita. Oke, cara memeriksanya seperti apa? Jadi tangan kita seperti ini, Mas sudah tunjuk tangan saya. Nah, seperti ini. Kita tunjuk, terus pindah ke hidung. Pindah ke hidungnya pasien. Nah, terus pindah ke sana lagi, ke tangan saya. Nah, ke hidung dulu. Balik ke sini. Nah, balik ke hidung. Sini. Balik ke hidung. Sini. Nah, seperti normalnya dia bisa mengikuti. Normalnya dia bisa mengikuti gerakan ini, tunjuk seperti ini. Gitu ya. Itu namanya nose finger nose test. Berikutnya adalah finger to finger test. Jadi jari ke jari test. Dari finger to finger test ini pemeriksaan
hanya pasien saja. Jadi pasien melakukan pemeriksaan seperti ini. Jadi tangannya membuka lebar, terus kemudian jari sama jari dihubungkan. Nah, jari sama jari dihubungkan seperti ini. Normalnya dia bisa rapat. Tapi kalau nggak normal, biasanya ada gangguan di cerebellumnya, dia akan seperti ini. Oke, lakukan lagi. Nah, seperti itu. Lagi, sekali lagi. Oke. Setelah seperti ini bisa, maka pasien memejamkan mata. Mas memejamkan mata, lakukan seperti itu tadi. Nah, agak susah kalau memejamkan mata. Lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi dilakukan seperti ini untuk tes adanya masalah di cerebellum atau tidak. Kemudian setelah itu ada pemeriksaan yang F, ada diadokokinesis. Diadokokinesis ini mengetes juga fungsi cerebellum. Tadi nose to finger, finger to finger, nose to nose test itu adalah mengecek ada masalah di cerebellum atau tidak. Dan yang F ini adalah diadokinesis, ini juga ada masalah di cerebellum atau tidak. Jadi penderita yang pertama diminta untuk menggerakkan kedua tangannya bergantian pronasi supinasi secepat mungkin. Jadi pemeriksaan seperti ini. Ada macam-macam pemeriksaan diadokinesis. Jadi pasien boleh duduk seperti ini, normal seperti ini, dan menggerakkan tangan secara cepat. Jadi menggerakkan tangan secara cepat. Apa itu menggerakkan tangan secara cepat? Jadi seperti ini. Jadi pasien bisa melakukan seperti ini. Nah, buka tutup seperti itu. Oke. Sekarang dibuka matanya, tetap terbuka ya Mas. Sekarang dilakukan tadi. Nah, ini diadokinesis. Semakin cepat Mas. Nah, normalnya akan bisa seperti itu. Sekarang ditutup matanya dan lakukan seperti itu tadi. Nah, semakin cepat. Nah, normalnya adalah seperti ini. Ketika ada masalah di cerebellum, maka dia tidak bisa mengkoordinasikan gerakan tadi. Itu yang pertama boleh seperti itu. Kalau di SOP seperti itu ya. Boleh juga seperti ini, kaki. Jadi boleh kakinya diangkat seperti ini. Nah, seperti itu. Semakin cepat. Nah, normalnya adalah bisa seperti itu ya. Jadi ini adalah diadokinesis. Nah, sekarang berikutnya adalah heel to knee to toe test. Normalnya adalah manusia bisa merasakan posisi kakinya di mana. Posisi kakinya di mana. Nanti melakukan seperti dari jempol, terus kemudian ditarik ke siku. Coba kelihatan. Oke. Ditarik ke siku. Nah, turun lagi sampai ke jempol lagi. Narik lagi ke lutut. Normalnya dia bisa melakukan ini dengan merasakan. Oke, sekarang pejamkan mata, lakukan itu. Nah, normalnya bisa. Jadi dia bisa begitu. Kalau tidak normal, ada masalah di cerebellumnya, maka dia akan diulangi dengan yang sini. Nah, seperti itu. Oke, lagi. Pejamkan mata. Pejamkan mata, lakukan lagi. Oke, ini adalah pemeriksaan namanya heel to knee to toe test. Koordinasi untuk apa? Untuk ada masalah nggak dalam koordinasi otot dan sensasi posisi. Jadi ada masalah dalam koordinasi otot atau sensasi posisi. Jadi orang tidak bisa merasakan posisinya di mana kalau misalnya terjadi masalah di situ. Nah, berikutnya adalah namanya untuk mengetes cerebellum juga namanya adalah rebound test. Apa itu rebound? Kalau misalnya basket, rebound itu ada pantulan bola yang nggak masuk ke ring. Rebound, memantul. Bahasanya memantul. Jadi tesnya seperti apa? Jadi untuk mengetes rebound test seperti ini. Jadi pasien suruh menggenggam tangannya. Menggenggam tangannya seperti ini. Terus kita akan tarik tangannya seperti ini. Pasien melawan. Nah, ditahan. Nah, pasien ditahan seperti ini. Ditahan seperti ini. Saat pemeriksaan seperti ini kita harus jaga di pasien di sini tangan kita seperti ini. Kenapa pada orang yang dengan gangguan rebound test normalnya saat seperti ini coba. Aneh ya. Nah, akan seperti itu. Ini normal. Lagi. Nah, ini normal. Tapi ada masalah yang tidak bisa. Jadi normalnya kalau ada sensori tahanan seperti ini, otot itu akan menarik. Tapi ketika tahanan itu dilepas, maka otot ini langsung hilang. Rangsang tarikannya akan dihilangkan sama otot-ototnya sehingga ototnya akan tertahan. Pada yang tidak normal, ini akan ketika dia akan lonjok ke mukanya.
akan mukul ke mukanya, akan bablas ke sana. Jadi akan, nah, atau akan mukul ke mukanya. Jadi itu bisa terjadi. Jadi kita harus menjaga pasien seperti itu dalam pemeriksaan. Dan tarik mas, nah seperti ini pasien. Nah normalnya seperti itu. Jadi kalau tidak normal, boleh. Nah akan sampai lolos akan mukul ke daerah wajah. Jadi kita suruh pasien menarik dengan kencang, tarik mas, tarik kencang, terus kemudian kita lepas. Maka kalau nggak normal dia akan seperti itu, tapi kalau normal dia akan menahan. Nah, itulah praktek kita pada kesempatan kali ini. Kita sudah melakukan pemeriksaan mulai dari awal dan dari akhir. Dan masalahnya kalau yang tadi rekontes adalah masalah dari fungsi cerebellumnya. Jadi ada masalah nggak di fungsi cerebellum. Oke.